Sebelum memulai KBM pada hari ini, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Ya Bapa, pada hari ini kami mau memulai KBM, berkecilah KBM kami agar lancar dan kami bisa memahami materi-materi yang disampaikan oleh Bu Yuni. Ya Bapa, berkati juga Bu Yuni yang telah mengajar kami. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam semuanya, selamat siang kepada anak-anak saya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada hari ini kita akan memulai pembelajaran kita kembali. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada yang sudah mendoakan KBM kita pada hari ini. Dan mari kita masuk ke dalam bagian bab kelima. Ya, buka buku paketnya, perhatikan di situ, jangan lupa bawa Alkitabnya. Buka dan baca. Nah, di dalam bab kelima ini kita belajar tentang tokoh, ya, tokoh Alkitab yang memiliki iman dan pengharapan. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, tokoh yang pertama yang kita lihat di sini adalah Hana. Dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 28 menceritakan tentang keluarga Elkana. Hana adalah seorang istri yang mandul. Hana sangat sedih karena Penina, istri kedua Elkana, selalu menghinanya. Hana sering menangis dan sampai ia tak mau makan. Hana pun menceritakan isi hatinya kepada Tuhan. Ia berdoa, jika Engkau menjawab doaku dan membiarkan aku melahirkan anak, aku berjanji untuk menyerahkannya kembali kepadamu untuk melayani Engkau di sepanjang hidupnya. Tolong dengarkan dan bantu aku. Ya, Hana menaruh harapannya kepada Tuhan. Tidak lama kemudian, Hana pun hamil dan melahirkan seorang anak. Ia percaya bahwa Tuhan memperhatikan kehidupannya. Imannya adalah Tuhan pasti memberikan seorang anak laki-laki. Sebab keinginannya memiliki anak bukan hanya untuk kesenangan diri sendiri. Apa yang dilakukan Hana? Berdoa, berpuasa, hingga disangka mabuk oleh Imam Eli. Ini adalah perbuatan yang tidak biasanya dilakukan oleh orang lain. Pengharapan bahwa Allah akan mendengarkan dan mengabulkan doanya adalah penggerak bagi Hana untuk bertekun dalam doa kepada Tuhan. Pengharapan untuk memiliki anak dan dapat mempersembahkannya kembali kepada Tuhan adalah sau yang membuat Hana bertekun dalam pengharapannya. Orang percaya menghadapi banyak tantangan dari dirinya sendiri. Kelelahan, kemalasan, kelemahan tubuh, keinginan daging, dan lain sebagainya. Mampukah kita sebagai seorang pelajar bisa bertahan di dalam pengharapan kita yang seperti itu? Tetapi orang yang menaruh pengharapannya kepada Allah tidak akan goyah selama-lamanya. Mari teladanilah Hana yang selalu berpengharapan kepada Kristus. Yang pertama pertanyaannya adalah hari ini, siapakah imam yang menganggap Hana mabuk? Catat baik-baik dan jawab pertanyaannya nanti di classroom ya. Yang kedua, tokoh Alkitab yang harus kita lihat di sini adalah perempuan Kanaan. Dalam Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Coba baca di situ. Tokoh Alkitab yang kita lihat di sini adalah perempuan Kanaan yang memohon kepada Tuhan Yesus kesembuhan anak yang dikasihinya. Dia berkata, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita."
Tetapi Yesus tidak menjawabnya. Jawaban Yesus sangatlah keras. Tuhan Yesus bilang apa? Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Bayangkan saja, jikalau Tuhan berkata seperti itu kepada kita, ataupun orang tuamu mengatakan hal itu kepadamu, apakah kamu masih bisa meminta sesuatu? Nah, belajar dari sikap perempuan Kanaan ini, kerendahan hati, keyakinannya akan mendapat jawaban. Inilah yang menggugah hati Tuhan Yesus. Maka Yesus menjawab dan berkata, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Iman itu kelihatannya sederhana, tidak menuntut banyak, namun percaya bahwa yang Tuhan lakukan adalah yang terbaik. Tuhan punya cara untuk memelihara dan menjawab doa kita. Ada orang yang kecewa karena apa yang Tuhan berikan tidak sama dengan apa yang dimintanya. Mereka merasa kurang puas karena apa yang diterima tidak sebesar apapun. Tidak sebesar apa yang dipikirkannya. Mari belajar dari perempuan Kanaan ini bahwa apapun bentuknya, besar atau kecil jumlahnya, bagus atau tidak dalam pandangan manusia, asalkan dari Tuhan, itulah yang paling berharga. Kita sebagai manusia harus merendahkan hati dan menempatkan diri pada posisi yang paling rendah, bahkan terhina atau tidak diperhitungkan orang sekalipun. Ya, karena yang paling penting adalah bertahan dalam pengharapan kepada Allah, maka Ia akan mengangkat dan memberikan yang terbaik. Oleh karena itu, bersabarlah, bertahanlah di dalam pengharapan kita masing-masing. Pertanyaan yang kedua di sini adalah, pelajaran apa yang kamu dapatkan dalam pembacaan tentang perempuan Kanaan tersebut? Nah, tokoh Alkitab yang kita pelajari yang bagian ketiga pada saat ini adalah Ayub. Kisah Ayub sudah tidak asing lagi bagi kita yang suka dan sering mendengar firman Tuhan. Tapi saya ingatkan kembali, lihat di sini, tokoh yang ketiga adalah Ayub. Seorang yang saleh, keluarganya bahagia, ia adalah orang kaya. Ayub adalah orang yang baik, ia mengasihi Allah dan melakukan semua yang bisa ia patuhi. Ia juga hidup jujur, tetapi Tuhan mengizinkan dia mengalami kesusahan. Para perampok mengambil unta-unta Ayub, anak-anaknya mati, istrinya pun meninggalkannya. Lalu Ayub menangis dan tetap menyembah Allah. Aku tidak punya apapun saat lahir, dan aku tidak punya apa-apa saat lahir, dan aku tidak akan membawa apapun dalam kuburanku. Tuhan telah memberikanku semua yang kumiliki, dan Ia mengambilnya lagi. Terpujilah nama Tuhan. Tetapi Ayub tetap setia kepada Tuhan, dan dia berkata, karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub 23 ayat 10. Hal inilah yang membuat Allah senang. Sehingga setelah itu Allah memberkati Ayub berlipat kali ganda. Ia menyembuhkan Ayub dari penyakitnya serta memberkatinya. Semua yang ia miliki adalah milik Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan orang-orang yang berharap kepadanya. Perhatikan, pertanyaan nomor 3 adalah, apa yang diharapkan Ayub ketika ia dalam penderitaan? Catat ya, dan jangan lupa kirim nanti jawabannya Classroom. Oke? Bagian keempat, tokoh yang harus kita teladani di dalam kehidupan kita adalah Stefanus. Dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 2-4.
Ya, kita lihat di situ para rasul mengatakan, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang di antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Maka mereka pun memilih 7 orang kudus, di antaranya bernama Stefanus. Stefanus seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Stefanus hidup dalam kekudusan dan melakukan semuanya dalam pimpinan Allah. Namun, jemaat dari kalangan orang Libertinit dan Kirene dan Alexandria bersoal jawab dengan dia, dan mereka tidak sanggup melawan Stefanus. Stefanus hanya melakukan apa yang benar, tetapi banyak orang lain memfitnahnya. Sebagai penghujat Allah lah, pengharapannya akan kehidupan bersama Kristus meniadakan rasa takut terhadap manusia. Nah, pengharapan kepada Yesus merupakan sau yang kuat, yang menjadi kekuatan luar biasa, yang membuat Stefanus teguh berdiri terhadap hukuman apapun yang akan dia terima. Ya, di sini kita bisa melihat bahwa dia tetap berpengharapan di dalam Kristus, walaupun dia dirajam sampai mati. Banyak orang memiliki pengharapan, tetapi tidak dapat mempertahankan karena mereka menaruh pengharapan di luar Kristus. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk bertahan terhadap berbagai godaan iman. Stefanus mudah membuktikan iman dan kesetiaannya kepada Tuhan Yesus sampai kepada kematiannya, karena ia tahu bahwa pengharapannya di dalam Kristus akan membawa pada kehidupan kekal di surga. Jadi kamu saat ini sebagai seorang remaja Kristen, sebagai seorang pelajar, pertahankan imanmu. Ya, kuatlah kamu di dalam iman dan perhatikan bahwa Tuhan tetap menopang kehidupanmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Ya. Lihat di sini poin keempat. Pertanyaan yang keempat adalah bagaimana sikapmu sebagai murid Kristus dalam menghadapi tantangan seperti Stefanus? Itu adalah pertanyaannya, sudah ada 4 dan saya tunggu jawabannya saat ini di Classroom. Tuhan Yesus memberkati. Silakan berdoa. Bersatu dan berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dan kerajaan sorga, terima kasih Tuhan pada hari ini karena sudah memberkati kami Tuhan. Tuhan berkati Bu Yuni Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan berikan dia rezeki yang melimpah Tuhan, berkati dia dan keluarganya Tuhan. Dan juga kami Tuhan berkati kami di kehidupan sehari-hari kami Tuhan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, haleluya, amin.